Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelum rapat paripurna dimulai, perkenankan kami menyampaikan laporan kepada terhormat pimpinan rapat paripurna sebagai berikut. 1. Romawi. Agenda rapat paripurna. 1. Laporan kasus pembahasan dan program penyelenggaraan penempatan tenaga kerja. 2. Penutupan masa sidang 1 tahun sidang 2023 sekaligus pembukaan masa sidang 2 tahun sidang 2023. 2. Romawi. Yang memimpin rapat paripurna Wakil Ketua 1 DPRD Kota Batam Bapak Muhammad Kamaludin. Demikian laporan kami dan kami akhir dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin mohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wali Kota Batam beserta jajaran Sekda Kota Batam, yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Batam, yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam, yang terhormat Kepala BP Batam atau yang mewakili, yang terhormat pimpinan instansi vertikal di Kota Batam, yang terhormat Ketua LAM, pimpinan asosiasi, para undangan, rekan-rekan pers dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang telah mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat kembali hadir dan mengikuti rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan ini perkenankan saya atas nama pimpinan beserta seluruh anggota DPRD Kota Batam menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas berkenan Bapak, Ibu, dan Saudara memenuhi undangan kami dalam rangka mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Batam.
Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya memohon petunjuk dan bimbingannya, pada hari ini Rabu tanggal 20 Desember 2023 tepat pukul 10:51 waktu Indonesia Barat, rapat paripurna ke-10 masa persidangan 1 tahun sidang 2023 saya buka secara resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang Dewan yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Rapat paripurna kita mulai dengan agenda yang pertama, yaitu laporan pansus pembahasan Ranperda tentang penyelenggaraan penempatan tenaga kerja. Sebagaimana diketahui bersama, pada rapat paripurna ke-6 masa persidangan 1 tahun sidang 2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang lalu, Pansus telah menyampaikan laporannya, di mana dalam rapat paripurna telah menyepakati perpanjangan masa kerja Pansus selama 90 hari. Dikarenakan pembahasan Ranperda antara Pansus dan tim pemerintah Kota Batam belum selesai, maka Pansus dan tim pemerintah Kota Batam kembali melakukan pembahasan atas substansi dan materi Ranperda serta melaksanakan konsultasi ke Biro Hukum Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya, berdasarkan keputusan DPRD nomor 18/KPTS-P/Romawi 12/2023 tanggal 30 November 2023 tentang agenda DPRD Kota Batam bulan Desember 2023, Badan Musyawarah DPRD telah menjadwalkan laporan Pansus pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kepada pimpinan dan atau juru bicara Pansus kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam, laporan panitia khusus Pansus pembahasan Ranperda penyelenggaraan penetapan tenaga kerja disampaikan pada rapat paripurna 10 DPRD Kota Batam masa persidangan 1 tahun sidang 2023 Rabu 20 Desember 2023. Yang kami hormati pimpinan DPRD Kota Batam, anggota DPRD Kota Batam, saudara Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, saudara anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Batam, saudara pimpinan instansi vertikal Kota Batam, saudara Sekda, Asisten dan Kepala SKPD di lingkungan pemerintah Kota Batam, Ketua Lembaga Adat Melayu, Ketua RPWP, pimpinan perguruan tinggi, tokoh masyarakat, LSM dan para undangan, rekan-rekan media, serta hadirin yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua, Wakil Ketua, anggota Dewan, hadirin yang berbahagia, serta sidang Dewan yang terhormat. Terlebih dahulu, marilah senantiasa kita mengucap puji dan syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat dan hidayahnya kita senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat menghadiri rapat paripurna pada siang hari ini. Dari mimbar yang terhormat ini, atas nama tim Pansus Ranperda penyelenggaraan penempatan tenaga kerja di DPRD Kota Batam, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan DPRD selaku pemimpin rapat paripurna yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi saya untuk kiranya dapat menyampaikan laporan hasil pembahasan Ranperda penyelenggaraan penempatan tenaga kerja. Ketua, Wakil Ketua, anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia serta sidang Dewan yang terhormat. Penyusunan Ranperda penyelenggaraan penempatan tenaga kerja oleh tim Pansus pada pembahasan tingkat 1 pertama saat ini sudah masuk kepada tahap finalisasi. Secara konkret
telah ada kesepakatan antara tim Pansus DPRD Kota Batam dengan tim pemerintah Kota Batam pada rapat finalisasi terakhir atas penyusunan norma hukum yang kelak akan menjadi peraturan daerah. Sama-sama kita ketahui bahwa proses pembahasan raperda ini sudah berjalan begitu panjang serta banyak menyita perhatian publik, terlebih esensi utama dari setiap pengaturan hukum yang sudah tersusun benar-benar mengakomodir kepentingan banyak pihak, baik itu perusahaan, institusi pemerintah, dinas terkait, hingga akhirnya kepada masyarakat sebagai instrumen penting atas terbitnya regulasi ini. Sidang Dewan yang terhormat, sejak pertama sekali disahkan menjadi raperda pada sidang paripurna tanggal 12 Juli 2023, beberapa waktu lalu tim Pansus DPRD Kota Batam bersama-sama dengan tim pemerintah Kota Batam secara berkala serta penuh kehati-hatian ketika mengadopsi setiap norma hukum yang akan dimasukkan ke dalam raperda penyelenggaraan penempatan tenaga kerja ini. Kehati-hatian dibuktikan melalui tahap awal ketika diadakan uji publik dan fokus group discussion dengan banyak elemen penting, yakni serikat pekerja, gabungan perusahaan, penyedia jasa tenaga kerja atau LPTKS, akademisi, serta pemangku kepentingan yang dianggap mampu memberikan masukan yang komprehensif, objektif, terkini, serta proporsional, yang tujuannya tidak lain untuk mengurangi ketergantungan tenaga kerja yang didatangkan dari luar daerah, sehingga penggunaan tenaga kerja lokal di Kota Batam menjadi prioritas ke depannya. Ketua, Wakil Ketua, anggota Dewan, dan hadirin yang berbahagia, kita mengetahui pertumbuhan angka tingkat pengangguran terbuka atau TPT Kota Batam pada tahun 2023 hingga bulan Agustus, yaitu sebesar 8,14%, yang artinya akan berdampak negatif jika ini tidak dicarikan solusi serta jalan keluarnya. Secara empiris di lapangan menunjukkan bahwa di beberapa sektor industri, yakni manufakturing dan industri berat seperti galangan dan shipyard, itu masih sangat membutuhkan tenaga kerja yang cukup besar, sehingga peluang yang ada ini penting untuk ke depan. Dan faktanya di beberapa wilayah industri masih ada saja perusahaan yang menggunakan tenaga kerja dari luar Kota Batam dikarenakan sumber daya dan skill yang milik di Kota Batam masih terbatas, sehingga perusahaan-perusahaan tersebut mencari jalan keluar dengan merekrut tenaga kerja dari luar daerah. Melalui sidang ini, maka kami dari tim Pansus pembahasan raperda penyelenggaraan penempatan tenaga kerja DPRD Kota Batam akan menguraikan laporan akhir pembahasan tingkat 1 pertama yang dengan tim pemerintah Kota Batam antara lain sebagai berikut. 1. Tim Pansus raperda penyelenggaraan pemerintah tenaga kerja DPRD Kota Batam di tingkat pembahasan pertama bersama tim pemerintah Kota Batam sudah menggelar rapat koordinasi untuk meminta masukan dengan Ikatan Praktisi Sumber Daya Manusia Batam atau IPSM. Dengan hasil, Ikatan Praktisi Sumber Daya Manusia Batam IPSM menyampaikan harapan untuk memprioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal. Hal ini sebabkan setiap perusahaan yang ada tidak melihat asal daerah, namun melihat kepada kompetensi, skill, dan loyalitas dalam menjalankan tanggung jawab selama bekerja. Ikatan Praktisi Sumber Daya Manusia Batam IPSM menyatakan penggunaan SPAK dapat dibatasi serta fungsi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam khususnya bidang penempatan harus siap dan bisa mengakomodir kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan dengan melibatkan bursa kerja khusus atau BKK. Pengusatan pelatihan soft skill bagi para pencari kerja serta membentuk lembaga pelatihan kerja LPK baru yang bermitra dengan banyak perusahaan serta menggandeng pihak sekolah serta alumni dan perusahaan. B. Perwakilan perusahaan yang ada di Kota Batam, kami juga koordinasi dengan hasil semua perwakilan perusahaan sangat mendukung raperda penyelenggaraan penempatan tenaga kerja ini, sehingga pemanfaat tenaga kerja lokal mampu diakomodir. Jalan utamanya yakni dengan penguatan bidang pelatihan
di dinas terkait sesuai dengan kebutuhan, sehingga perusahaan benar-benar mampu dan siap menerima jika adanya kesempatan kerja. Terdapat beberapa perusahaan yang masih menggunakan SPAK. Hal tersebut dilatar belakangi oleh keinginan agar terjadinya percepatan proses penyelesaian proyek dan tender yang sudah diterima. Belum lagi kebutuhan skill yang dimiliki oleh daerah masing sangat terbatas, sehingga kualifikasi dan prasyarat tenaga kerja ada menjadi pertimbangan khusus. Penguatan pelatihan berbasis problem solving pada tingkatan dan jenjang tertentu di mana harapannya bisa diakomodir oleh pemerintah kota, khususnya penggunaan mesin terbaru, peningkatan kapasitas dan kemampuan dari welder helper lewat program pelatihan dan training yang tepat sasaran. Sinkronisasi informasi kerja dari perusahaan yang berkolaborasi dengan dinas tenaga kerja perlu diperluas. Pola penyelenggaraan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan agar kebutuhan konkretnya bisa disampaikan kepada pencari kerja. Keberadaan lembaga pelatihan kerja LPK yang tersertifikasi sebanyak 28, namun masih terdapat kekurangan dengan kebutuhan tertentu dari perusahaan, khususnya berkaitan dengan spesifikasi pengoperasian mesin-mesin dengan spesifikasi khusus. Koordinasi dengan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMK se-Provinsi Riau dengan hasil terbatasnya akses pemagangan bagi siswa ke dunia industri, sehingga optimalisasi penyiapan tenaga kerja yang ada tidak bisa diakomodir, mengingat jumlah sekolah menengah kejuruan SMK Sekota Batam sebanyak 67 yang terdiri dari 9 SMK negeri dan 58 SMK swasta dengan jumlah siswa sekitar 25.000 orang, dan yang akan lulus pada tahun 2024 mendatang lebih kurang 10.000 orang. Penguatan keberadaan bursa kerja khusus atau BKK dan optimalisasi sehingga mampu menempatkan tenaga kerja, yang mana di Kota Batam sendiri jumlah bursa kerja khusus atau BKK sebanyak 28 yang sudah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, dan masih ada 39 bursa kerja khusus yang belum terdaftar. Penguatan mata pelajaran keahlian tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Pentingnya kesempatan joint project level PKL atau teknik factory, sehingga perluasan kemampuan kompetensi, terciptanya etos kerja dan disiplin, sehingga peningkatan vokasi benar-benar berkelanjutan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau dengan hasil rapat antara lain sepenuhnya mendukung kebijakan pengelolaan penetapan tenaga kerja yang berada di Kota Batam lewat pemerintah daerah guna memberikan rasa keadilan tanpa membedakan suku, ras, dan agama dalam mendistribusikan, mengatur pengelolaan potensi tenaga kerja lokal yang dimiliki kondisi demografi dalam masing-masing daerah yang berbeda-beda. Menjadi suatu daerah harus mampu menekan tingkat pengangguran di Kota Batam. 2. Tim Pansus Raperda Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja di PD Kota Batam di tingkat pembahasan 1 pertama bersama tim pemerintah Kota Batam sudah melakukan rapat koordinasi akhir tahun Raperda Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja, sehingga tersusun sebanyak 14 bab, 43 pasal dan 119 ayat atas Raperda ini. Agenda akhir dan tahapan realisasi, Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan, dan hadirin yang berbahagia, melalui sidang paripurna ini, tim Pansus Pembahasan Raperda Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja DPRD Kota Batam akhirnya sampai kepada tahap akhir pembahasan tingkat 1 yang sudah berjalan lebih kurang 4 bulan lamanya. Komitmen untuk dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat, empowerment, sebagai dasar penggunaan tenaga kerja lokal yang masih sangat rendah di Kota Batam perlu diatur dalam sebuah regulasi yang kuat, mudah, dan efisien, sehingga kedepannya kebijakan pemerintah daerah
lebih responsif dengan menggali dan bersumber dari berbagai norma hukum yang ada, khususnya berkenaan dengan penempatan tenaga kerja, yang pastinya dengan memperhatikan potensi keunggulan daerah yang kita miliki ini. Ketua, Wakil Ketua, anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia, merujuk kepada kesimpulan dan seluruh masukan yang sudah kami terima dari banyak kalangan, maka Raperda penyelenggaraan penempatan tenaga kerja yang sudah disusun sedemikian cermat sejatinya sudah selesai dibahas pada tingkat 1. Namun sehubungan dengan pentingnya proses fasilitasi melalui aplikasi e-Perda yang telah ditutup oleh Kementerian Dalam Negeri pada akhir bulan November pada tahun berjalan, dikarenakan terbitnya surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri nomor 188/439/Okda tanggal 14 Januari 2022 tentang pembinaan terhadap penyusunan kebijakan daerah, maka proses fasilitasi lewat aplikasi e-Perda untuk Raperda penyelenggaraan penempatan tenaga kerja baru akan berjalan pada awal bulan Januari tahun 2024 mendatang. Tentunya ini merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, khususnya diatur dalam pasal 88 ayat 1 yang menyatakan bahwa pembinaan dilakukan dalam bentuk fasilitasi terhadap perda, rancangan perkada dan atau rancangan peraturan DPRD. Selanjutnya ayat 2, fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat wajib. Tim Pansus tentunya berharap setelah melewati proses fasilitasi lewat aplikasi e-Perda tidak mengalami kendala apapun, sehingga Raperda penyelenggaraan penempatan tenaga kerja ini kelak dapat disahkan menjadi peraturan perda pada agenda sidang paripurna selanjutnya. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh pihak yang sudah menyumbangkan pikiran sehingga Raperda penyelenggaraan penempatan tenaga kerja ini bisa sampai kepada tahap-tahap penyelesaian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan hidayahnya kepada kita semua dalam memajukan kota Batam yang kita cintai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Panitia Khusus Penempatan Tenaga Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam, Ketua Muhammad Mustafa SHMH, Wakil Ketua Udin P. Sihalu SH, Toha Erikson Pasaribu, anggota, Asnawati Atik SEMM, anggota, Arlon Feristu, anggota, Dr. Andes Ides Maitri MM, anggota, Nina Melani Bibus MM, anggota, Kapten Luther Johnson MM, anggota, Insinyur Mulia Rinda Purba maaf Pak, Insinyur Mulia Lindo Purba MSc, anggota, Muhammad Safi SC, Dianto SH, Safari Ramadan SPDI, Tumbur Huta Sawit, Domingus Ronlinus Rika Wogi, anggota, Haji Sumali SE. Terima kasih. Terima kasih Tua. Boleh salah. Purbalingga. 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 Saya kalau pas saya sebelum dia Purbalingga. Masih itu. Pokoknya ketua Pansus, yes. Mantap. Terima kasih kepada Saudara Mustafa SHMH yang telah menyampaikan laporannya. Intinya dapat kita simpulkan bahwa Pansus dan tim pemerintah Kota Batam telah selesai melakukan pembahasan atas Raperda tentang penyelenggaraan penempatan tenaga kerja. Namun demikian, sesuai ketentuan pasal 88 ayat 1 dan 2 Permendagri nomor 120
tahun 2018 tentang perubahan atas Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah disebutkan pembinaan produk hukum daerah wajib dilakukan melalui fasilitasi oleh gubernur sebagaimana perwakilan pemerintah pusat di daerah. Untuk itu, Ranperda tentang penyelenggaraan penempatan tenaga kerja masih perlu melalui proses fasilitasi oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Maka selanjutnya Badan Musyawarah DPRD akan menjadwalkan kembali laporan pansus pada agenda DPRD yang akan datang. Sidang Dewan yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia, agenda pertama telah selesai. Kita lanjutkan dengan agenda yang kedua, yaitu penutupan masa persidangan 1 tahun sidang 2023 sekaligus pembukaan masa persidangan 2 tahun sidang 2023. Berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018, tahun sidang dibagi dalam 3 masa persidangan. Oleh karena itu, DPRD Kota Batam perlu melakukan penutupan sekaligus pembukaan masa persidangan. Sekedar mengingatkan, sesuai amanah pasal 33 huruf I Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018, salah satu tugas dan wewenang pimpinan adalah menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna, gambaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD selama masa persidangan 1 tahun sidang 2023 tidak dibacakan. Namun secara umum telah tercantum pada buku laporan kinerja DPRD masa persidangan 1 tahun sidang 2023. Dengan demikian, masa persidangan 1 tahun sidang 2023 DPRD Kota Batam saya nyatakan ditutup. Sidang Dewan yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia, sebelum melaksanakan tugas selanjutnya dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pembukaan masa persidangan selanjutnya. Untuk itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, masa persidangan 2 tahun sidang 2023 DPRD Kota Batam saya nyatakan dibuka. Menghadapi masa persidangan 2 tahun sidang 2023, DPRD Kota Batam masih memiliki pekerjaan yang belum selesai, yaitu penetapan Ranperda tentang penyelenggaraan penetapan tenaga kerja. Demikian pekerjaan yang harus diselesaikan oleh DPRD Kota Batam pada masa persidangan 2 tahun sidang 2023 yang akan datang. Dengan demikian, usai sudah rapat paripurna pada hari ini, sekali lagi saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wali Kota Batam, Sekda Kota Batam beserta jajarannya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Batam, rekan-rekan pers dan para undangan yang telah berkenan hadir mengikuti rapat paripurna ini dari awal hingga selesai. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, tepat pukul 11:14 waktu Indonesia Barat, rapat paripurna saya nyatakan berakhir dan ditutup secara resmi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.